Tema khotbah kita minggu ini adalah hidup yang berbagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Kita seringkali mendengar dan membaca kata atau tulisan share di sosial media, di Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lain, yang artinya adalah berbagi. Hal ini mengandung makna bahwa hendaknya kita saling berbagi. Berbagi merupakan sikap yang terpuji. Tapi jangan berbagi hoax. Sama saja kita berbagi racun kepada orang lain. Berbagilah madu, ya. Berita-berita yang jujur, berita-berita yang faktual. Itulah cermin dan wujud kepedulian seorang manusia terhadap manusia yang lain. Di tengah masa corona seperti ini, ada ribuan masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Para pedagang keliling gak lagi bisa mencari nafkah setiap hari. Karyawan pabrik maupun harian di PHK karena produksi perusahaan mandet. Serta banyak kondisi lain yang membuat masyarakat mengalami kendala dalam keuangan. Sementara sebagian orang lain ada yang masih bisa menikmati hidup yang nyaman hanya dengan tinggal di rumah saja dan masih terus bekerja. Sebagian besar dari mereka yang tidak merasakan dampak bisa saja adalah orang-orang percaya. Dan di masa-masa inilah kita harusnya membuka mata dan digerakkan oleh belas kasihan, sama seperti yang dilakukan Yesus dalam pelayanannya. Ada banyak kutipan firman Tuhan yang mendorong kita untuk berbagi dengan orang lain. Mungkin ada banyak dari kita yang mampu memberi, tapi justru terlalu egois. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan kita untuk memakai kekayaan yang diberikan kepada kita dengan bijak, bahkan bisa dikelola untuk berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Kitab Amsal Kitab Amsal adalah kitab yang terdapat di dalam Alkitab umat Kristen. Kitab ini berisi kumpulan ucapan ringkas dan nasihat perilaku yang mendidik orang muda. Kitab Amsal dalam bahasa Ibrani Mishle atau Masyal. Amsal dari adalah singkatan dari Mishle Shelomo. Amsal Salomo. Kitab Amsal merupakan kumpulan tulisan dengan aneka ragam gaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini menunjukkan ruang lingkup yang luas dari Masyal, sehingga Masyal mungkin dari akar kata yang berarti menyerupai atau membandingkan.
hingga awalnya mungkin semacam perbandingan. Contoh, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang, dalam Amsal 16 ayat 24. Atau, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Itu dalam Amsal 15 ayat 17. Kitab Amsal adalah kumpulan ucapan ringkas dan ucapan berbentuk nasihat untuk mendidik para pemuda, dan dianggap berasal dari Salomo. Kitab ini ditulis dalam bentuk puisi dan lahir dalam lingkungan yang cukup mapan. Di dalam Amsal 11 ayat 24-26 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk memakai kekayaan yang diberikan kepada kita dengan bijak, dan bahkan bisa dikelola untuk berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan gak melihat seberapa banyak yang bisa kita bagikan untuk orang lain, tetapi seberapa tulus dan pedulinya kita memberinya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ditambah simbol apa ini? Ini adalah simbol cinta, bukan simbol minjem duit ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.